Amma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, yang mana Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga dengan rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul untuk melakukan suatu aktivitas, yakni Musabaqah Al-Muharram As-Sutra di tempat yang kita cintai ini. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah singkat saya dengan judul Salat dan Keutamaannya. Kaum muslimin dan muslimat, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang selalu menyuruh kita untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan ketahuilah kaum muslimin, hanya agama Islamlah yang Allah ridhoi. Karena agama Islamlah agama yang Allah ridhoi, agama yang membawa umatnya senantiasa berada di jalan Allah. Di antara hal yang diperintahkan dalam agama kita adalah salat. Salat termasuk ke dalam rukun Islam yang kedua, dan salat merupakan tiang agama. Tatkala seorang hamba melakukan ibadah kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya ganjaran berupa pahala dan Allah akan mengangkat derajatnya. Dan sebaliknya, tatkala seorang hamba melakukan apa yang Allah larang, maka Allah akan mengadabnya dengan azab yang sangat pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, ibadah salat merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, "Faqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Maka dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu adalah suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Kaum muslimin, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, perbaikilah salat, karena amalan seorang hamba itu dilihat dari salatnya. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruhnya, dan jika buruk salatnya, maka buruk pula seluruhnya. Begitu juga salat ini sebagai sarana bagi kita untuk berbebas dari ketujuh dan berdialog dengan Allah. Dalam sebuah asar disebutkan, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Salat adalah mi'raj seorang mukmin. Sebagian ulama berkata, jika kamu ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Al-Quran. Dan jika kamu ingin mengajak Allah bicara, maka dirikanlah salat. Hanya saja, tidak semua salat yang kita lakukan mampu mengantarkan kita untuk bermi'raj ke langit. Hanya salat yang memenuhi syarat-syarat Islam yang dapat mengantarkan kita pada suatu perasaan dan kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Maka daripada itu, agar salat yang kita lakukan dapat mencapai derajat Islam, adalah kita menghadirkan hati menyerangi maksud bacaannya dan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa Ala. Dan ibadah salat sangat banyak keutamaan yang dapat kita raih jika kita melakukannya dengan ikhlas kepada Allah. Di antaranya adalah: 1. Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari keji dan munkar. 2. Bahwa salat merupakan patokan dari segala amal yang kita lakukan. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruhnya, dan jika salatnya buruk atau jelek, maka buruk pula seluruhnya. 3. Bahwa salat merupakan pembeda kita dan orang-orang kafir. Nabi bersabda, "Al-'ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar." Pembeda di antara kami dan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Mungkin inilah keutamaan yang dapat saya sampaikan, dan masih banyak lagi keutamaan lainnya yang dapat kita peroleh. Maka oleh karena itu adalah kita laksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni dengan melakukan ibadah salat kepadanya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada jamaah kaum muslimin saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.